Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Berbicara tentang kebahagiaan manusia, tentang kemuliaan manusia dan kegagalan manusia. Ini yang tahu perkara ini hanya Allah. Selain Allah tidak akan bisa mengetahui. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia hanya Allah. Yang tahu tentang persis kebahagiaan manusia itu hanya di tangan Allah. Dan Allah SWT telah menyiapkan, Allah telah menyiapkan keperluan manusia itu sendiri, Pak. Maka sebelum Allah ciptakan manusia ini, Allah telah menyiapkan keperluan manusia, Pak. Lautan, gunung, pohon, ikan di laut, langit, bumi, ya, surga, neraka, itu semua untuk manusia, Pak. Jadi untuk melayani manusia, untuk membuat pelayanan manfaat kepada manusia. Begitu besarnya, agungnya itu manusia itu, Pak. Sehingga Allah ciptakan segala macam malaikat-malaikat yang besarnya itu lebih besar daripada bumi dan langit. Semua untuk manusia, Pak. Hatta seperti bintang-bintang yang miliaran besarnya, semuanya untuk keperluan manusia, Pak. Untuk hajat manusia. Allah ciptakan gunung untuk manusia, bukan manusia untuk gunung. Allah ciptakan hewan untuk manusia, bukan manusia untuk hewan, tapi hewan untuk manusia. Allah ciptakan matahari, bukan matahari untuk manusia, tapi matahari untuk manusia, bukan manusia untuk hewan, bukan manusia untuk matahari, tapi matahari untuk manusia. Semuanya gitu, Pak. Semuanya dibutuhkan untuk manusia. Masya Allah. Maka manusia ini kehidupannya awalnya ada, tidak ada akhirnya, Pak. Kekal. Kalau dia bahagia, terus bahagia, Pak. Selamanya bahagia. Tidak akan habis dengan kebahagiaan. Kalau dia awalnya gagal terus. Maka saya kepentingan manusia, hadirin, saya kepentingan manusia itu, maka Allah telah mengirim, Allah telah orbitkan para nabi, para kekasihnya Allah, agar manusia itu dia memahami tentang arti hidup ini untuk apa, dan mengenakan siapa itu Allah, siapa itu Allah, keagungannya, kemuliaannya, kehebatannya, agar manusia paham. Kalaulah tidak diberitahu, Pak, yang besar itu bukan Allah, tapi makhluknya. Kalau nggak disampaikan perkara ini, Pak. Kalaulah nggak disampaikan siapa itu, apa itu akhirat, maka yang besar dunia ini, Pak, yang dijadikan tujuan. Maka manusia ini, Pak, kadang-kadang salah mengartikan kebahagiaan. Salah mengartikan tentang perjalanan hidupnya. Karena manusia, Pak, hidupnya ada dua keperluan dan maksud hidup dan keperluan hidup. Ini dua ini nggak harus sama-sama kita jalankan. Keperluan hidup apa dan maksud hidup apa, ini harus kita paham, Pak. Kalau perkara ini kita tidak tahu, mana-mana tujuan kita hidup, mana-mana keperluan hidup nggak tahu, ini akan bahaya, Pak. Ini akan kita celaka. Ini kan gagal. Gagal, Pak, kalau kita nggak tahu tujuan hidup itu apa, keperluan kita hidup apa. Ini harus paham, Pak. Jadi tujuan hidup kita ini bagaimana kita tuh menyempurnakan iman pada Allah. Bagaimana kita tuh mengetahui keagungan Allah. Bagaimana kita menyiapkan bekal kita untuk kehidupan setelah kematian ini. Ini tujuan hidup kita, Pak. Sehingga kita nanti kembali pada Allah, kita sudah mempunyai suatu modal yang banyak.
saham yang banyak, Pak. Tapi bagaimana kita tidak mengetahui tujuan hidup yang dia utamakan keperluan hidupnya, sandang, pangan, papan, rumah. Itu saja Pak yang jadikan tujuan. Sia sibuk cari untuk sandang, pangan, papan, rumah, perkawinan, sehingga dia tidak tahu maksud hidupnya. Untuk apa dia dihantar oleh Allah? Untuk apa dia dijadikan Allah sebagai manusia yang paling mulia ini? Hadirin yang dirahmati Allah SWT, manusia Pak sudah Allah kasih komponen yang sama-sama Pak. Ini dua komponen yang Allah berikan manusia. Komponen yang akan bikin dia mulia dan sifat-sifat yang akan menjadi dia tercela. Dua sifat sudah ada Pak. Sifat malaikatkah yang dia usahakan, sifat-sifat binatang atau sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri manusia. Karena manusia ini sudah lengkap Pak. Sifat hewaniah ada, sifat malaikat ada, bahkan sifat Allah pun ada. Sifat-sifat semuanya yang ada alam semesta ini ada pada manusia. Nah, maka ini bagaimana fasilitas yang ada ini kita manfaatkan Pak. Kita munculkan sifat mulia ini ke dalam kehidupan kita. Karena apapun sifat ini Pak nggak akan muncul kalau nggak diusahakan. Dia terpendam dia. Sifat yang mulia ini terpendam. Makanya harus diusahakan. Harus ada perjuangan. Harus ada pelatihan. Sifat-sifat ini Pak, memang Quran itu menunjukkan pada orang punya sifat terpuji diabadikan di Quran. Setiap perbuatan manusia yang bagus, yang akhlaknya baik diabadikan di Quran Pak. Sebagai sifat sahabat, dikala Nabi Rasulullah ini menawarkan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian ini yang mau menjamu tamu saya? Maka seorang sahabat langsung dia ngacung menunjuk, Pak, saya siap Rasulullah. Padahal dia sendiri belum tentu dia sanggup Pak, saking miskinnya. Maka dibawa pulang ke rumahnya Pak. Ini sahabat tamunya Rasulullah kan, dibawa ke rumahnya pulang. Maka tanya sama istrinya, istriku ini ada tamu Rasulullah, kita siapkan hidangannya. Maka bisik-bisiklah istrinya, wahai suamiku, ketahuilah makanan hari ini tidak ada. Adapun untuk makanan untuk anak kita sepiring. Ya udah kalau gitu kau tidurkan anak kita. Kau betulin lampu. Nah, maka setelah nanti itu kau matikan lampu. Maka benar Pak. Ketika itu apa yang terjadi? Tamu itu makan makanan yang ada makanannya, dan tuan rumah makan yang piring kosong. Padahal pun lapar Pak, sekeluarga lapar. Maka turunlah ayat ya yang menerangkan, di antara kamu sekalian ada mementingkan orang lain walaupun kamu membutuhkan. Nah, ini Pak. Jadi memang sifat-sifat ini Pak harus ada, muncul di dalam setiap hamba Allah. Ini sifat-sifat yang Allah puji, sifat-sifat akhlak yang baik. Ada sahabat yang dia mengasih suatu kepala kambing, berikan kepada tetangganya pun dia beranggapan saya tidak layak nih menerima kepala kambing, ada lebih susah daripada saya, berikan lagi kepada yang kedua pun juga mengatakan saya ini nggak layak, masih ada lebih miskin dari saya, berikan yang ketiga, terus Pak sahabat muter kepada yang pertama lagi. Begitu sahabat tuh memuliakan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri kelaparan, dia muliakan orang lain. Itu sifat Pak. Itu sifat yang harus ada Pak pada diri kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini Pak, nih kita harus paham Pak. Dunia ini begitu besar ujian, begitu besar ini pengaruh dunia bagi kita Pak. Karena tidak ada suatu fitnah yang besar nih, fitnah
kita kepada kecintaan pada dunia. Maka kita harus bagaimana kita menangani sikap ini kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Pak,